Jamaluddin ingin memaparkan presentasi terkait tugas ekonomi syariah yang didampingi oleh rekan saya yaitu Alberia Fazri, Arini Trias Justia, Siti Khadijah, Ardiana Dara, dan Luan Azizah. Langsung aja kita mulai dengan presentasinya, yaitu muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab al-muamalah yang secara etimologi sama dan satu makna dengan al-mu'alah atau saling berbuat. Kata tersebut berarti sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain oleh lebih guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi fikih muamalah itu diartikan sebagai suatu hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi, contohnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama, dagang, perserikatan, dan sewa menyewa. Prinsip umum muamalah kaidah fikih atau hukum Islam yang menyatakan pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali dalil yang mengharamkan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keseimbangan dalam pembangunan. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasannya, yaitu adalah tentang tujuan dan manfaat. Di depan tadi sudah kita singgung sedikit tentang pengertian. Sekarang kita lanjut untuk tujuan dan manfaat. Di tujuan sendiri, yang pertama yaitu supaya di dalam kehidupan manusia tidak akan berlaku suatu kecurangan seperti rampas-merampas, ceroboh-menceroboh pada kepemilikan, serta tipu daya dan sebagainya. Yang kedua, kehendak manusia itu sendiri ialah meletakkan manusia pada posisi nilai dan taraf yang tertinggi sehingga mendapatkan kebarokahan dari Allah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, muamalah juga menentukan terkait peraturan-peraturan berusaha dan bekerja untuk manusia dengan jalan yang halal. Dari segi manfaat sendiri, yaitu ialah terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena di dalam muamalah tersirat sifat tolong-menolong yang di dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Selanjutnya ada ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah mencakup seluruh kegiatan dan aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, dan hukum politik, dan sebagainya. Aspek ekonomi yang sering disebut dalam bahasa Arab yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang tak terbatas. Al-Fikri dalam kitabnya Al-Mu'amalah Al-Madiyah wal Al-Adabiyah menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Al-Mu'amalah Al-Adabiyah, 2. Al-Mu'amalah Al-Madiyah. 1. Al-Mu'amalah Al-Abdiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban. Hal-hal yang termasuk Al-Mu'amalah Al-Adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. 2. Al-Mu'amalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya. Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Al-Mu'amalah Al-Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadaratkan, dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
Perkenalkan, nama saya Adriana Dara. Saya akan menjelaskan tentang jenis muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama ada jual beli. Jual beli adalah muamalah yang secara syar'i, berarti akad yang mengandung sifat menukar harta yang satu dengan harta lainnya. Harus ada barang atau uang yang bisa dijadikan sebagai alat tukar. Selain itu, barang atau uang yang dijadikan sebagai alat tukar harus halal. Penjual dan pembeli harus dalam keadaan sehat, baik secara jasmani atau mental. Transaksi juga tidak boleh dilakukan atas paksaan. Yang kedua ada qiyar. Qiyar adalah transaksi ketika penjual dan pembeli memiliki pilihan, yakni dapat melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkan transaksi. Yang ketiga ada mukabarah. Mukabarah adalah muamalah yang berkaitan dengan pembagian ladang atau sawah. Biasanya pembagian disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Misalnya ada petani yang mengelola sawah milik orang lain. Kemudian pemilik sawah menyediakan benih, sementara petani cukup menggarap. Hasil bertani pun akan dibagi berdasarkan jumlah hasil panen. Yang keempat ada hutang piutang. Hutang piutang adalah transaksi yang dilakukan peminjam utang dengan penerima hutang dengan suatu perjanjian. Kita pasti sudah paham dengan konsep muamalah ini. Misalnya ada seorang yang minjam uang dan memberikan handphone sebagai jaminan. Nah, setelah peminjam melunasi hutangnya, maka pemberi hutang akan mengembalikan handphone tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dilarang dalam muamalah. Yang pertama ada riba. Menurut Imam Hambali, riba adalah tambahan pada sesuatu yang dikhususkan. Sedangkan Abu Hanafi mendefinisikan riba adalah melebihkan harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah mengharamkan atau melarang segala bentuk riba. Dan yang kedua ada goror atau tagri, merupakan suatu keadaan atau situasi di mana tidak jelas mengenai objek atau transaksi yang dijalankan dalam kegiatan usaha, bertentangan dengan prinsip al-adl atau bersikap adil dan la tazlimuna wa la tuzlamun. Yang ketiga di sini ada tadlis atau penipuan. Atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan, bentuk tadlis bisa terjadi pada kualitas atau kualitas barang. Kemudian yang keempat ada gaben atau penipuan pada harga barang, merupakan membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata. Dan yang kelima di sini ada al-masyir. Secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa kerja. Dan yang keenam di sini ada riswah atau suap, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan pelayanan dan bantuan ekstra yang seharusnya menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemberi pelayanan tersebut. Dan yang ketujuh di sini ada bai al-najashi, merupakan suatu rekayasa pasar di mana seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Pelaksanaan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjual beli. Jual beli dalam bahasa Arab menggunakan kata al-bay yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam fikih muamalah, jual beli diartikan dengan kegiatan tukar menukar harta dengan harta yang lain dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan melalui cara-cara yang tertentu. Ciri khas tukar menukar harta dalam kegiatan jual beli ini adalah bersifat perpindahan kepemilikan, tidak sekedar hanya sewa menyewa. Ada pula hikmah jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya. Di kehidupan menjadi terjamin dan tertib karena masing-masing bangkit untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi sarana hidup. Ada pula juga masing-masing pihak merasa puas penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menerima barang dagangan dengan puas pula. Pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membentuk suatu hubungan yang sah dan permanen.
Pernikahan harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri untuk membangun suatu hubungan yang sah secara agama maupun secara negara. Ada pula juga wali yaitu penjaga atau yang membantu dalam proses pernikahan. Dan juga ada mahar. Mahar adalah harta yang diberikan kepada suami kepada istri sebagai tanda kesepakatan. Dalam pelaksanaan pernikahan, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi untuk menjaga keabsahan dan keberlangsungan pernikahan. Setelah kita sampaikan semua dari awal tentang pengertian dan seterusnya, kita sampaikan kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan ini. Jadi muamalah adalah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan jalan yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, berserikat, dan kegiatan usaha lainnya. Sederhananya, muamalah adalah transaksi. Sebagai makhluk sosial, transaksi tentunya memberikan manfaat tersendiri, apalagi di dalam Islam, berinteraksi dan saling menolong sangat dianjurkan. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakati, dan pernikahan adalah dihalalkannya hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar prinsip Islam. Sekian penyampaian dan pemaparan materi dari kami tentang muamalah. Jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Izinkan kami menyampaikan satu pantun untuk menutup video ini. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.